Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pastri Podcast ala Santri. Jadi sore ini kita bakal ngobrol bareng nih sama Uhti Nani dan Uhti Indri sebagai Ketua OSDA dan Wakil Ketua OSDA periode 2023 dan 2024. Assalamualaikum Uhti Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kalau Uhti Indri? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ana baik juga. Nyangka gak bisa jadi ketua dan wakil ketua OSDA? Itu gimana perasaannya? Nyangka ya kira-kira? Dari Uhti Nani dulu deh. Oke, Tohib. Jujur nggak nyangka sampai terpilih jadi ketua OSDA. Sedikit cerita ya. Kan ketua OSDA dan wakil ketua OSDA ini melalui seleksi dulu. Kami tuh seangkatan 187. Nah, terus itu melewati seleksi itu dari pengasuhan, terus dari angkatan sendiri, angkatan di atas kami juga, dan konsulat. Nah, konsulat itu dari daerah masing-masing. Oh, jadi kayak pakai sistem voting gitu. Nah, sistem voting. Benar. Nah, terus pas sistem voting itu dilaksanakan, itu nanti mengerucut dari 187, kami terpilih menjadi 60 orang, terus 60 orang, 30 orang, 30 orang sampai ke 10 orang. Dari situ setelah 10 orang itu kami memamerkan visi misi kami masing-masing di depan ustadz saja di Darul Hijrah. Kalau Uhti Indri gimana nih perasaannya pas dipilih jadi wakil ketua OSDA? mulanya nggak nyangka sih ya, karena dulu tuh ngelihat teman-teman yang EPSE Marhala tuh kayak keren banget. Sebenarnya kayak mimpi bisa jadi seorang EPSE. Dulu tuh ngira EPSE tuh keren, ternyata jadi seorang EPSE tuh susah. Kita harus belajar banyak, menegur teman, harus mencontohkan yang baik buat adik kelas. Pokoknya susah lah ya. Oh iya, kan tadi ada bilang tuh pas sebelum benar-benar kepilih siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil, siapa yang jadi sekretaris bendahara segala macam. Kan tadi ada bilang ada penuturan visi misi itu. Boleh tahu nggak? Kayak kan visi misi itu semacam kayak tujuan seseorang itu untuk OSDA ini mau dibawa kayak gimana sih ya? Boleh tahu nggak dari Uhti Nani dan Uhti Indri kayak mau gimana sih OSDA kita ini tuh? Baik. Kan visi misi itu suatu tujuan yang ingin dicapai kan ya. Iya. Nah, visi misi Ana pribadi itu ada 2. Yang pertama itu menekankan, mendorong OSDA-nya, pengurus angkatan kami sendiri yang bakal jadi pengurus dan santriwati untuk lebih meningkatkan nilai-nilai Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri dan mengedepankan nilai-nilai ibadah sebagaimana muslimah sejati yang sudah terpaparkan nilai Pondok Pesantren, yaitu Pancajiwa Pondok dan Moto Pondok. Oh, jadi kayak lebih ke pribadi akhlak Lebih ke pribadi santriwati di Darul Hijrah. OSDA-nya dulu baru santriwatinya. Oh iya. Untuk OSDA-nya nanti kan mereka yang mencontohkan untuk adik-adiknya. Kayak gitu. Iya. Kalau dari Uhti Indri? Jadi di sini kan kita punya visi misi kita sendiri, dan bagi Ana visi misi itu tuh berupa harapan kita. Ketika nanti kita sudah menjadi seorang pengurus, apa yang kita harapkan buat anggota kita. Dan di sini Ana punya visi untuk mendorong dan mengajak teman-teman Ana nih, pengurus OSDA, untuk menjadi OSDA yang bisa menjadi percontohan yang baik lah untuk adik-adik kelas kami. Jadi Ana berharap di sini Ana dan teman-teman Ana bisa menjadi uswatun hasanah dalam membimbing adik-adik kami bisa menjadi contoh yang baik. Tuh.
Jadi kayak tujuan Antuma tuh lebih ke pengupgradean, penimprovan akhlak. Ya, Jadi benar, kayak, benar. jadi kayak PR paling besarnya itu tuh kayak menjadikan OSDA tuh sebagai ukhuwah Islamiyah. Wah, Islamiyah. uswatun hasanah. Iya. Ya, uswatun hasanah. Ukhuwah Ralat, Islamiyah ralat. bergotong royong. Uswatun hasanah. Nah, kan tadi ada juga bilang tuh salah satunya kayak pas Uti Indri bilang ternyata jadi jadi EPSO OSDA tuh nggak cuman keren aja, tapi di satu sisi itu tuh juga capek. Salah satunya kayak Benar-benar. negur temen lagi. Dari segi negur kan yang ditegur tuh ada yang adik kelas sama teman-teman sendiri gitu. Nah, apa sih perbedaannya? Kan soalnya anak tuh sering dengar kayak lebih enak ngenegur adik kelas daripada teman sendiri ya. Kalau dari sudut pandang Uti Indri dan Uti Nani, apa sih kenapa jadi kayak lebih enak ngenegur adik kelas daripada teman sendiri tuh? Mungkin jawaban kami bakal sama ya. Nah, karena adik kelas itu kan di bawah kita ya. Misalnya teman sendiri ini kan seumuran, jadi Iya. lebih Ada perasaan nggak ada enak. perasaan yang- nggak enak kayak gitu. Sedangkan kalau kayak Keras kepalanya juga Keras lebih besar kepalanya. kalau sama teman sendiri. Apalagi sifat teman-teman kan berbeda-beda, ada yang mau dinasihati, ada yang mau diatur, dan ada yang tidak pastinya kayak gitu. Mungkin karena juga faktor lainnya karena adik kelas tuh mungkin karena menazimahnya negur kayak lebih tua juga kan, jadi pengurus jadi lebih nurut. Oke. Jadi EPSO OSDA jadi ngapain aja? Beberapa kan banyak tuh ngapain aja, boleh tahu dong gitu. Ngapain aja biar pemirsa tahu EPSO OSDA ngapain aja. Kami EPSO OSDA ini kami beranggotakan 6 orang. Ya. Ketua OSDA, wakil ketua OSDA, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Kalau misalnya anak pribadi dengan Okti Indri itu lebih ke mengontrol kinerja teman-teman di bagian masing-masing. Oh ya, jadi lebih ke mengawasi teman-teman OSDA yang lain. Ya, Oke. Evaluasi juga. ngevaluasi Iya. bagi misalnya kayak Ana tuh misalnya satu hari ini lebih melihat kayak keamanan, kebersihan, dan juga bagian ibadah. Habis itu Ukti Indri lebih mengontrol bagian biro pengajaran, lebih Berbagi tugas, berbagi. ya, berbagi tugas. Biar gak terlalu berat gitu ya, Ya. jadi bagi-bagi. Kalau buat sekretaris dan bendaharanya kira-kira ngapain aja? Kalau sekretaris OSDA itu mereka setiap bulannya rekap bulanan, pengeluaran, pemasukan, atau pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan dengan Udwat supaya ketahuan tuh. Jadi peningkatannya misalnya kok bulan ini menurun atau lebih meningkat sih pelanggaran ini kayak gitu. Nah, terus misalnya bendahara itu nge-report Keuangan juga. pemasukan dan pengeluaran. Misalnya sedekah dari hari Jumat, terus pemasukan keuangan OSDA, pengeluaran keuangan OSDA apa aja sih yang sudah dianggarkan, sudah terlaksana atau belum. Oh iya. Mau menambahkan sedikit, di sisi itu juga kami punya tugas juga untuk membantu teman-teman bagian keamanan mendaur. Jadi kadang kami ikut mengontrol adik-adik kelas, terjun langsung. Oh, Kami iya. berenam. Jadi kayak memberikan bantuan sama teman-teman Ya, OSDA yang lain ya. dalam mengerjakan tugasnya. Ya. Oh, iya. Kan tadi ada salah satu kesulitannya kan negur. Selain itu pasti ada dong kesulitan lain gitu loh. Apa aja sih kesulitan jadi EPSO OSDA? Kalau boleh jujur.
Lebih jujurnya ya lebih yang nggak suka mendengarkan nasihat, yang nggak mau lebih nggak mau diatur. Pasti ada ya orang kayak gitu. Terus bahkan kalau sudah dinasihati itu juga masih mengulang kembali kesalahannya. Jadi kayak toh nih mikir gimana lagi sih ini cara membaikin. Mungkin kami nggak bisa ya, namanya hidayah orang masing-masing itu nggak bisa kita yang memberikan, kan Allah yang memberikan hidayah masing-masing. Dia sendiri yang harus menjemput, tapi setidaknya kami sudah menasihati ini loh jalan yang lurus kayak gitu. Selain negur, apa aja sih kesulitan dari jadi EPSA OSDA tuh apa aja gitu loh? Kan Ana sering denger nih, kayak sering ngeliat kayak EPSA OSDA tuh sering begadang, terus tuh sering kumpul sama pembimbing kayak gitu. Itu ngapain aja? Ya kumpul-kumpul itu lebih membicarakan tentang kosdan ke depannya kayak gimana, lebih ke Evaluasi. Terus tuh juga membahas acara-acara keosdaan yang akan datang nih, kayak misalnya apel tahunan, perseni, kuliah kepondokan. Itu kan kami rundingkan. Jadi memang membutuhkan banyak waktu dan pikiran, menguras tenaga dan pikiran memang. Apalagi ini sebentar lagi kan penerimaan santriwati baru. Iya. Jadi harus extra part gitu. Bagaimana supaya pondok kita ini lebih maju. Lebih maju. Oh iya, dan salah satu kesusahan menjadi seorang EPSA OSDA adalah susahnya untuk mengontrol diri sendiri. Mungkin Itu lebih Bismillah ya, mengontrol emosi. ya. Ya, kadang kan butuh banyak kesabaran memang. Lebih tabah. Namanya juga sama-sama teman, jadi nggak dapat dipungkiri. Harus belajar banyak. Nggak bohong sih, iya nggak bohong. Lebih ke teman-teman sih. Lebih ke teman-teman daripada Nah, Ana juga banyak nih dengar kabar berita-berita sekolah-sekolah luar tentang bullying segala macam. Dan juga Ana juga tahu nih kan Uti Indri itu beberapa kali ada dibawa ke di seminar di luar gitu tentang bullying kayak gitu. Nah, menurut Uti Noni sama Uti Indri, bagaimana sih cara menghindari gitu loh, mencegah adanya bullying di Darul Hijrah Putri ini? Sinani dulu. Taib. Di pondok ini bullying itu Alhamdulillah untuk kasus bullying di pondok kita ini nih mempunyai kasus yang sedikit. dari apa ya? Kayak enggak ada lah insya Allah. ada. Untuk kasus pembullyingnya rendah, bahkan hampir tidak ada. bercanda tidak kelewatan, misalnya kayak Ya. bagi misalnya fisik, verbal tuh non fisik. Karena ustazah di sini sangat mengusahakan. Kemarin kan tahun sebelumnya kita itu ada mengadakan tentang duta anti perundungan. Nah, itu tuh salah satu cara dan usaha ustazah di pondok ini untuk mengatasi, bukan mencegah pembulian. Oh iya, kalau nggak salah duta anti bullying itu Ukti Indri sendiri. Uti Indri yang jadi duta anti bullying kemarin. Gimana rasanya jadi duta anti bullying? Kan pasti ada kayak seleksinya segala macam. Yang pertama itu seingat Ana kita mengisi formulir ya. Formulir kayak pertanyaan-pertanyaan, kayak misalnya pertanyaan tentang seputar bullying juga. Misalnya kayak gimana sikap kita kalau melihat ada Yang dibully tentang psikologis. Habis itu baru kita ada wawancara. Wawancaranya itu ada dua kali wawancara. Habis itu Nah, dari situ ketika penobatan itu pas naik pelantikan OSDA juga. Setelah dilantik jadi OSDA dan setelahnya itu langsung melantik duta
Anti perundungan. Duta anti bullying itu per angkatan ya kalau nggak salah. Angkatan. Berarti Kelas. Uti Indri 2 kali naik panggung dong. 2 kali naik panggung dong berarti. Kan pelantikan. Habis itu baru jadi duta anti bullying berarti 2 kali. Alhamdulillah. Dan kami juga sekitar setiap angkatan itu per kelas juga ada. Setiap perwakilan kelasnya 1 orang. Yang pertama itu misalnya yang dilantik itu apa? Itu keseluruhan. Keseluruhan. Ya. Nah, kami masing-masing tuh dikasih pin Oh, pin. anti apa? Anti bully, duta anti bully. Anti-bullying, Pondok Darul anti-bullying. Hijrah Putri. Duta anti perundungan. Ya. Itu lambangnya ada di lambang Darul Hijrah. Jadi kerjanya itu setiap hari itu kami masing-masing di kelas itu dapat Kertas lah. kertas rekapan itu Bagaimana sikap sikap teman-teman teman-teman tuh sehari-hari. di kelas. Jadi Oh, nanti itu Dicatati, direkap kemudian kita kasih ke ustazah pembimbing dan setiap seminggu sekali. Dalam seminggu sekali. Intinya pembulian itu sesuatu yang sangat tidak baik ya. Dampak yang negatifnya tidak banyak diinginkan. banget sebenarnya. Dan makanya itu di pondok ini kita berusaha untuk mencegah supaya Tidak terjadi bullying. tidak terjadi pembulian itu kayak itu nah. Macam-macam caranya itu nah, dari OSDA, dari pengasuhan. Intinya seluruh pihak di pondok ini ikut serta untuk melindungi kalau misalnya memang ada yang dibully gitu. Oke, mungkin sekian ya buat perbincangan sore kita kali ini. Makasih Uti Nani, Uti Indri untuk kesempatan kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Nah, kebetulan nih ada roti di sini. Ini adalah salah satu produk dari Dahpi Pastry. Jadi Dahpi Pastry ini nih salah satu usaha dari Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Bagi anda yang mau nyobain roti-roti yang ada di Darul Hijrah Putri alias Dahpi Pastry ini, silahkan datang ke Darul Hijrah Pondok Putri kami. dan beli ini. Ini palingan harganya murah, palingan cuman sekitar 5 ribuan, 7 ribuan, 8 ribuan dan dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan lupa kalau mampir ke Darul Hijrah Putri beli Dahpi Pastry. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.